Ya, jumpa lagi di JNB Service. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat ya penampakan lampu merek Kunalight. Kunalight ya. Ya, Kunalight. Saya pikir Kunaon. Kunaon, naon. Ini Kunalight 40 watt. Ya, langsung saja kita perbaiki. Ya, Kunalight ini ada yang mungkin ada yang pernah servis, silahkan di kolom komentar ya. Ya, untuk yang pernah servis kayak Mas Said ya, Mas Yan Said ya. Coba Mas Yan Said kalau pernah servis silakan tulis di kolom komentar ya. Saya juga nggak pernah nih merek begini. Saya dapat dari kakak ipar saya ya. Ini kakak ipar saya, dia nggak mau ya, dilempar ke saya, katanya dia banyak lampu bekas. Ternyata ada merek ini, merek lama ini teman-teman. Nah, ini bongkarnya seperti ini ya. Kalau merek lama, merek jadul ya, dia pasti solderan teman-teman, jarang yang ada kancing. Kalau kancing kan udah masuk tahun berapa gitu, tahun berapa ribu gitu. Nah, ini saya lelehkan dulu ya, baru bisa dibuka seperti biasa ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru menyaksikan video saya, jangan lupa di like dan subscribe, dan kolom komentar silahkan kalau kalian yang mau berkomentar di bawah ini ya teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada Mas Yan Said udah bantu bisa menjawab ya. Saya terima kasih sekali kepada Mas Yan Said. Nah, Mas Yan Said itu jangan salah ya, dia master itu. Jangan main-main dengan beliau. Saya nggak ada apa-apanya di sini. Maaf Mas ya, bukan saya mau nyombong Mas. Bercanda Mas. Ini kalau Mas Yan Said kasih rumus benar-benar detail ya, saya lihat. Nah, mungkin bukan Mas Yan Said saja yang bisa bantu, mungkin yang lain yang merasa lebih dari saya, silakan ya dibantu ya. Nah, ini sudah terbuka ya, dia menggunakan Elco 15 mikrofarad 400 volt. Dan pertama-tama saya akan bersihkan dulu mesin lampunya. Ini kotor sekali ya teman-teman ya. Ini kelihatannya ya wajar ya, udah lama. Ini saya biasa pakai blower ya karena terlalu kotor. Nah, ini saya kerik dulu ya kawat kacanya biar bisa diukur di multi tester ya teman-teman, kalau nggak susah kebaca teman-teman. Nah, ini saya akan ukur apakah kacanya masih bagus, masih layak dipakai atau tidak ya, intinya masih ada nyawa atau tidak ya. Ini masih ada. Nah, ini sebentar. Nah, ini masih bisa, masih oke ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke bagian mesin. Bisa kalian lihat, saya zoom dulu. Nah, begini penampakan mesinnya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat ya, ada yang kosong di bagian RSMD nya ya teman-teman ya. Ini kayaknya ini ada yang aneh ya, elko nya agak sedikit kembung, kayak nggak simetris teman-teman. Saya lihat-lihat dulu ya, ada yang curiga nih, saya nih perasaan saya nggak enak nih teman-teman. Nah, ini RSMD, dia pakai basisnya 10 ohm, emitornya 1,5 ya. Ini kacanya saya akan tes dengan mesin normal ya. Nah, ini mesin normal ya, pakai Philips ya. 1, 2, 3. Oke, kita tes ya, puji Tuhan menyala ya, berarti kacanya bagus ya, mantap ya. Nah, sekarang kita berfokus di mesin. Nah, langsung saja saya tes air fuse nya ya, air fuse nya masih bisa apa enggak ya. Ini saya akan tes dikali 100. Kalau dia mentok bergerak ya berarti fuse nya bagus. Nah, ini rusak ya, fuse nya nggak bisa dipakai. Kita akan ganti ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke arah mana ya. Nah, ini dikarenakan air fuse nya kena, kemungkinan besar dioda ini ya, dioda penyearah ya. Nah, dioda penyearah ini harus kalian ukur ya, kalian ukur. Kalau saya dikali 100 biasa patokannya di angka 5 ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat saya ukur 1. Nah, ini ya angka 5 berarti ada nilainya, masih ada nih teman-teman.
kalian bagi pemula yang bisa lihat ya, contoh seperti saya pengerjaannya seperti ini. Nah ini ya, dia bergerak. Nah kalau dibalikin dia tidak boleh bergerak teman-teman. Kalau bergerak berarti dia rusak, ada yang rusak diodanya. Nah sebelahnya lagi kita cek ya. Nah ini saya terbalikan lagi ya nih, dibalik aja, ini nggak ada yang bergerak dua-duanya. Dan satu lagi saya cek ya, nah ini bergerak, menunjukkan angka toh. Nah menunjukkan angka berarti dioda dalam keadaan bagus. Nah ini juga kita akan cek ya, ini bagus ya, dioda masih ada angkanya, nilainya masih ada, berarti dioda dalam keadaan baik ya. Nah selanjutnya itu tes seperti biasa ya, tes transistornya. Oh ini kiri kanan bolak balik, berarti kita ganti ya teman-teman ya, karena kan RSMD nya kena ya. Nah ini pertama-tama saya akan melepas dulu. Oh saya akan solder dulu ya, kita akan solder dulu satu-satu. Bagian kaki-kakinya nih kita akan solder dulu, bagian kaki-kakinya. Habis itu baru kita lepas satu-satu. Nah ini saya akan solder semuanya sampai benar-benar rata ya, yang retak-retak kita akan solder. Nah selanjutnya saya akan mengangkat resistor yang ini. Nah ini namanya resistor basis ya, dia nilainya 10 ohm, tapi kalau di RSMD nya dia tulis sekitar 100. Nah jadi kalau dibaca 10 ohm ya. Nah untuk watt-watt besar 40 watt seperti ini kalian harus sediakan resistor ya, minimal wattnya setengah watt ya teman-teman ya, setengah watt yang saya bilang ya. Saya sudah seringkali ngomong berulang kali ya. Nah kalian sediakan yang setengah watt itu 10 ohm, 1,5 ohm itu wajib ya. Nah 1,5 ohm, terus berapa lagi ya, 20 ohm juga boleh, 20 ohm cuman nggak terlalu banyak ya yang pakai, banyakkan 10 dan sama 1,5 ohm teman-teman, itu yang wajib kalian sediakan. 20 ohm boleh sedikit aja, nggak usah banyak-banyak teman. Nah ini emitornya saya pasang langsung ya, saya pasang langsung ini sebesar 1,5 ohm setengah watt ya teman-teman. Toleransinya boleh macam-macam, tapi saya lebih pilih toleransi 5%. Bukan kenapa-napa ya, gampang dibaca karena warna dasarnya itu putih teman-teman, putih susu, jadi kalian lebih lebih gampang membacanya dibanding yang biru ya. Kalau biru saya kadang-kadang agak kesulitan membacanya, itu tergantung selera kalian sih teman-teman. Kalau teman-teman lebih senang yang 1% ya nggak apa-apa, silahkan. Itu biasanya resistor yang 1% itu lebih gampang ya, entah kenapa ya, itu lebih gampang dicari dibanding yang toleransi 5%. Tapi saya lebih suka yang 5% teman-teman, paling enak bacanya. Pokoknya lihat begini warnanya udah tahu, udah baca, oh ini 10 ohm, ini 1,5. Nah ini transistor sudah terangkat ya teman-teman. Nah buat pemula kalian kerjanya satu-satu dulu ya teman-teman. Buat pemula khususnya ya, jangan semuanya dibongkar nanti bingung teman-teman. Bagian-bagian satu-satu bagian dulu gitu, jadi jangan semua biar nggak bingung pasangnya. Oh ya satu lagi teman-teman, transistor yang dipakai ini 13005 ya, jangan salah teman-teman, kalian harus tahu daftarnya. Nah ini yang saya tunjukin ini bagian basis ya. Kalian kalau mau tahu basis mana emitor ya, lihat video-video saya sebelumnya atau saya cantumkan ya di sebelah kiri layar biar kalian bisa ngecek ya, ngecek cara ukurnya gimana ya. Bisa kalian lihat ya, biasanya kalau lampu lama itu dia ada tulisan tuh seperti ini ya. Nah ini emitor, basis, kolektor, emitor ya seperti ini. Jadi taruhnya di basis, emitor di emitor. Biasanya seperti itu teman-teman kalau lampu lama itu ya. Nah sepertinya dia ada lubang nih ya. Saya agak susah karena soldernya terlalu tebal. Nah ini sudah bisa ya. Nah biasanya itu kalau lampu-lampu lawas itu biasanya dia ada tulisannya teman-teman ya.
Kalau nggak tulisan ya dia berbentuk seperti agak tebal begitu di belakang transistor ya biasanya teman-teman. Tapi itu sifatnya nggak mutlak ya, nggak bisa dijadikan patokan. Yang bisa jadi patokan ya lihat PCB yang bagian bawah teman-teman. Nah itu yang paling benar, udah paling benar pokoknya kalau lihat kalian tahu ya. Nah oke, kita akan ke area yang selanjutnya ya teman-teman, di bagian ini. Nah, bagian berikutnya, nah ini seperti biasa ya, pengerjaan sesuai dengan nyamannya kalian seperti apa ya teman-teman. Kalau saya nyamannya seperti ini, saya lepas transistor, baru saya kerjakan emitornya ya teman-teman. Dan ini saya akan melepas resistor basis teman-teman ya. Nah ini sudah terlepas. Nah jika kalian sudah tahu arah kemana resistor basisnya, kalian boleh tirukan cara saya ya. Biasanya itu dia ke arah ferit ya, basis itu udah pasti ya, arahnya ke ferit yang 6 kaki ini nih yang akan saya sambungkan ya, seperti ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nah ini seperti ini ya. Nah ini nggak apa-apa nih teman-teman, langsung saja disambungkan ya. Nah langsung saja disambungkan seperti ini. Jika kalian udah tahu jalurnya ya seperti ini, maka sah-sah saja teman-teman. Dan selera ya, itu juga tergantung selera ya. Kalau saya mau cepat begini teman-teman, lebih gampang ya, tuh kayak begini ya. Selanjutnya saya akan kerjakan ke bagian emitor. Nah ini emitor juga sama ya teman-teman, pengerjaannya seperti ini dan terlepas. Ini lebih gampang terlepas teman-teman dibanding Philips. Kalau Philips biasanya dia solderannya agak kuat ya, agak susah terlepas teman-teman. Nah tapi sebelum itu saya akan pasang transistor terlebih dahulu ya. Nah ingat ya, jangan salah pasang, sesuai dengan posisinya. Kalau nggak sesuai nanti nggak bisa nyala teman-teman. Nah ini udah mulai terangkat ya jalur-jalurnya, karena yaitu tadi terlalu panas dan terlalu tua usia lampu ini teman-teman tuh. Dan selanjutnya saya akan taruh resistor emitor di sini ya, sesuai posisinya ya. Dan setelah selesai beginilah penampakannya teman-teman. Setelah di solder semua dan sudah selesai ya. Nah selanjutnya saya akan mengganti resistor ini ya, pemantik. Ini besarannya sekitar 680 kilo ohm ya teman-teman. Saya akan cabut sebentar ya teman-teman ya. Maksud saya akan melepas elko-nya teman-teman. Mohon maaf teman-teman. Saya salah bicara ya. Di elko-nya saya akan cabut dan lepas. Lihat keadaan elko-nya, sepertinya sih bocor teman-teman. Ya ini elko-nya agak sedikit sulit dicabut teman-teman, sehingga jalurnya terbuka ya. Nah bisa kalian lihat yang saya tandai ya, yang merah ini. Nah ini ya, ini tandanya bocor ya teman-teman, udah kering dan bocor ya. Berarti sudah bisa dipastikan ya bahwa lampu ini diakibatkan karena elko bocor, lalu pemilik buka terus-terusan ya, mungkin ya kelamaan ya, atau mungkin kualitas elko nya nggak bagus atau gimana. Tapi saya lihat kualitas elko nya cukup bagus ya teman-teman. Nah dikarenakan elko 15 mikrofarad saya nggak ada, maka saya akan menggunakan elko yang 12 mikrofarad ya, yang lumayan bagus kualitasnya, mereknya KS ya, 12 mikrofarad. Saya terpaksa teman-teman karena nggak ada stok yang 15 mikrofarad ya.
dan selanjutnya saya akan melepas airfish dan mengetesnya apakah betul airfish ini rusak ya. Saya akan tes. Aduh maaf terjatuh teman-teman. Nah ini saya akan tes ya, ternyata airfishnya nggak bisa ya, rusak juga teman-teman. Nah dan saya akan menggantinya dengan yang tipe yang lain teman-teman. Nah tipe yang lainnya tentunya ya ini yang bisa saya pakai ya, 2 watt 10 ohm teman-teman. Ini saya akan solder sementara dulu guna untuk pengetesannya ya, semoga bisa menyala ya teman-teman ya. Jangan habis solder nggak nyala-nyala ini. Dan ini setelah selongsongnya saya buka ya, ternyata betul ya, terbakar dan hangus ya, itu meletus kayak itu teman-teman. Nah saatnya kita tes. Siap, 1 2 3. Ya puji Tuhan akhirnya menyala teman-teman. Kita nyalakan sekali lagi teman-teman biar kalian gak penasaran ya. Ya mantap ya, akhirnya menyala teman-teman. Dah mantap ya, akhirnya cuan teman-teman. Oke langsung saja selanjutnya kita akan rapikan kembali dan kita akan nyalakan teman-teman. Nah ini saya beri tambahan ya, karena airfish kakinya terlalu pendek yang punya saya teman-teman. Nah setelah selesai sambil kita rapikan, lalu kita pasang kembali lampunya. Nah dan saya akan mengetes kembali ya apakah menyala. Aduh teman-teman, masih tidak bisa menyala ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya lepas kembali ya. Ini saya lepas kembali dan video akan saya lanjutkan minggu depan ya teman-teman. Dan ini saya udah ganti DB3 ya teman-teman. Nah masih juga belum bisa menyala. Nanti akan saya tes cara menghidupkannya, coba trafonya ya. Ini saya vonis trafonya nih teman-teman bermasalah. Jadi kita lanjutkan videonya minggu depan dengan cara tes trafo ya. Nanti saya kasih tahu caranya gimana tesnya ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian video saya, semoga bermanfaat dan kita saksikan video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan bye bye.